丢失了爱你的回忆，也不能改变相爱的过去。这颗乱跳的心，至始至终为你遮挡所有狂风暴雨。就算没有魔法创造奇迹，也要冲破荆棘来拥抱你，因为命中注定要和你一起，直到爱再次相遇。Tong Hao orangnya baik hati dan juga pintar. Dia suka membantu orang lain. Awalnya, dia hanya bantu aku mengirim barang. Dia mengerjakan semua pekerjaan yang melelahkan. Setelah itu, dia mulai membantu kami merapikan penginapan Guan Mei. Dia memperhatikan setiap hal dengan detail. Termasuk cara melipat kertas tisu restoran, penempatan pisau dan garpu, kebersihan lantai. Selain itu, dia sangat ramah kepada setiap orang. Semua orang sangat menyukainya. Tong Hao mengatakan, di sini adalah rumahnya dan juga tempat yang ingin dia lindungi. Dia adalah orang yang paling imut yang pernah aku temui. Ini pertama kalinya kau bersedia menghadapi Tong Hao. Dan juga untuk terakhir kalinya, kan? Bisakah berikan aku 1 menit? Tidak. 10 detik sudah cukup. Jadilah Tong Hao 1 kali di depanku. Kenapa? Karena aku sangat merindukannya. Karena aku tidak ucapkan selamat tinggal dengan baik padanya.
Aku bukan Tong Hao. San Junhao, kau harus pergi. Yunyi. Jejian, jangan katakan apapun. Yunyi, kau kenapa? Apa sedang tidak sehat? Ibu, aku tidak apa-apa. Kau kelihatan kecewa. Begitu kau pulang tadi. Apa yang terjadi? Ceritakan pada ibu. Ibu, belum tidur? Kenapa kau terlihat seperti ini? Hah? Ini baju dari mana? Dan rambutmu juga. Apa yang terjadi? Aku tidak sengaja tersiram air hari ini. Dan aku terpaksa meminjam baju yang seperti ini. Junhao, apa pekerjaanmu sudah selesai? Sudah selesai. Junhao, kau sampai sekarang masih membohongiku. Dibandingkan dengan melihat kau memeluk Ye Jianyu, aku lebih sakit hati kau membohongiku. Apa? Kau bertemu dengan Ye Jianyu? Yunyi, kau sudah salah paham. Masalahnya bukan seperti itu. Aku dan dia tidak ada hubungan sama sekali. Aku sudah melihat dengan mata kepalaku sendiri, kau masih mengelak. Kau sudah berjanji untuk melihat meteor denganku. Kau malah diam-diam pergi mencarinya. Bagaimana kau bisa melakukan ini? Aku sudah bilang padamu, aku dan dia tidak ada hubungan apa-apa. Kenapa kau tidak percaya padaku? Dia yang tidak tahu malu, dia ingin aku menjadi Tong Hao. Kau tahu tatapanmu ketika dipeluk olehnya. Tatapanmu sudah menipumu. Apakah benar semua yang dikatakan Yunyi? Aku melarangmu bertemu gadis itu lagi. Tong Hao orangnya baik hati, juga pintar. Dia adalah orang yang paling imut yang pernah kutemui.
Ini pertama kalinya kau bersedia menghadapi Tong Hao. Dan juga untuk terakhir kalinya, kan? Bisakah berikan aku 1 menit? Tidak. 10 detik sudah cukup. Jadilah Tong Hao 1 kali di depanku. Kak Yunyi? Tawei, hari ini aku menyetir sendiri. Jameson, Kak Yunyi bilang dia ingin menyetir sendiri. Ayo jalan. Junhao, kenapa Yuni tidak ke kantor bersamamu? Kenapa hari ini kau pagi sekali? Aku ada janji membahas sedikit urusan. Oh, Junhao, kalau kau tidak menghargai Yuni, akan ada orang lain yang menghargainya. Tapi kau tidak boleh melukainya. Yunyi adalah tunanganku. Bagaimana aku bisa melukainya? Kau masih menganggap dia itu tunanganmu? Dari kecil. Apa kau memperhatikan dia bahkan hanya 1 menit pun? Ayo. Baik. Masuk. Jameson, ini data yang Anda butuhkan. Aku letakkan di atas meja. Jameson, jika tidak ada hal lain, aku pergi dulu. Apa menurutmu aku benar-benar tidak peduli dengan orang yang ada di sampingku? Maaf, Jameson. Anda bertanya padaku? Siapa lagi kalau bukan kau? Apa di kantor ini masih ada orang lain? Jameson, Anda tidak pernah membutuhkan saran dari orang lain, jadi aku agak tidak terbiasa. Apa yang harus dilakukan untuk membuat seorang wanita bahagia? Apa? Sudahlah, kau juga belum pernah berpacaran. Sia-sia aku bertanya. Tidak. Meskipun aku belum pernah berpacaran, tapi aku tahu sedikit tentang teori cinta. Jameson, sikap Anda terhadap Kak Van Yunyi agak sedikit. Sedikit apa? Jameson, aku harus mengatakan bahwa Anda adalah pria yang sangat kaku.
Sedangkan wanita, Anda harus menghabiskan waktu untuk menemani mereka. Sering antar jemput, berbagi kebahagiaan dan kesedihan bersama, memastikan mereka bisa mencari Anda kapan saja. Sama seperti yang kau lakukan padaku. Bukan, Jameson, aku tidak menyukaimu. Bukan itu, aku tidak menyukai pria. Bukan itu, maksudku adalah wanita membutuhkan kasih sayang dan perhatian. Contohnya, Anda bisa lebih banyak mengatakan kata-kata manis. Sering memberikan mereka kejutan-kejutan kecil. Kalau ada konflik, tidak peduli benar atau salah, harus segera mengakui kesalahan. Kalau harus berlutut minta maaf, maka jangan berdiri. Singkatnya, hanya satu kata, merayu. Kalau begitu, katakan bagaimana membuat kejutan kecil. Anda bertanya pada orang yang tepat. Kalau boleh begini, Anda boleh diam-diam menyiapkan hadiah spesial untuknya. Lalu kemudian Anda bisa mengajaknya ke tempat yang romantis. Lalu secara tidak sengaja memberikan kejutan padanya. Bisakah seperti itu? Tentu saja. Pasti bisa. Jameson, jika tidak ada hal lain, aku mau pergi dulu. Menurutku, Putri Sue ini orang yang hebat. Pemutaran video sebelumnya hanya pada level jutaan. Sejak mengunggah fotonya bersama dengan Sun Chun-hao, baik penggemar atau selebriti, semuanya meningkat. Dia sangat pintar mempromosikan dirinya. Tapi ngomong-ngomong, kali ini Sun Chun-hao sangat berusaha untuk penginapan Kwan Mei kita. Biasanya kan dia tidak mau berfoto dengan orang. Kali ini demi kita, dia setuju untuk berfoto dengan Putri Sue. Bahkan setuju dipublikasikan secara online. Jika hanya demi Kwan Mei, aku juga bersedia. Kau terlalu banyak berpikir. Jika kau ganti foto profilmu di WeChat, kemungkinan bisa menambah teman wanita. Aku tidak ingin menambah wanita lain. Lien, bisakah kau mengeluarkan namaku dari daftar hitammu? Aku kan sudah memijat pundakmu begitu lama. Jika kau memijat lenganku yang sedang pegal ini, maka aku akan terpaksa berjanji padamu. Baik. Menurut kalian, Sun Chun-hao kali ini tidak akan menghancurkan Kwan Mei lagi, tapi malah membantu kita. Kadang aku merasa Tong Hao sudah kembali. Mungkin Tong Hao ada di dalam hatinya. Untung saja kemunculan Sun Chun-hao mencegah media lain untuk tidak mempublikasikan tentang berita alergi Putri Sue. Tapi berikutnya kita harus lebih teliti jika ada kegiatan yang serupa. Ya, benar. Sekarang Sunwell sudah menganggap penginapan Kwan Mei sebagai bagian dari mereka. Ini adalah hal yang bagus. Itu berarti dalam waktu dekat penginapan Kwan Mei tidak ada resiko pembongkaran. Mungkin saja ini adalah keuntungan terbesar kita dari kegiatan ini. Baiklah. Rapat penutupan juga sudah selesai. Saatnya kita bersantai. Santai? Aneh. Feng Xiao dan Seng kenapa belum turun ya? Aku pergi ke toko hoki dulu. Kalian ngobrol saja. Bersantai bagaimana? Mau apa kau datang? Aku cuma membeli pasta gigi. Bukannya di penginapan ada toko khusus menjual pasta gigi? Buat apa kau membeli di sini? Katakan padaku. Hal memalukan apa yang sudah kau lakukan? Sewaktu aku tidak berada di toko. Tidak ada. Tidak melakukan apapun. Itu kenapa disebut buket bunga? Gendut, apa kau melihat siapa yang datang ke sini? Orang.
Aku bahkan tidak melihat seekor lalat pun. Siapa yang datang? Jangan-jangan Taichu memberikan bunga untuk Jinyu. Tidak, mungkin mereka sedang pergi. Jangan-jangan Li Tonglu yang memberikan bunga untukku. Sudah tua masih saja mencari perhatian. Menurutmu Li Tonglu begitu murah hati untuk memberikan bunga padamu? Tapi dia lebih baik dibanding kau. Itu karena aku menawan meskipun tua. Apa hubungannya denganmu? Kalau kau ingin mencari perhatian, kau juga harus punya modal. Siapa yang tertarik padamu? Kalau bukan orang buta, berarti dia bodoh. Aku tidak percaya di dunia ini masih ada orang sepertimu. Chen Qinzi, kau minum racun dari kecil apa? Iya, aku minum sehari 3 kali dan tidak pernah melewatkannya. Kalau kau tidak ingin diracuni olehku, menjauh dariku. Baik, kalau maunya begitu. Tunggu. Bunga itu bukan kau yang berikan padaku, kan? Aku tidak mungkin memberimu bunga. Apa aku sakit? Aku pergi dulu. Tawe, mau pergi kemana kau? Ini bukan jalan arah pulang. Tenanglah Kak Yunye. Nanti kau juga akan tahu. Silakan. Terima kasih. Di sini makanannya mahal kan? Kira-kira bisa habiskan biaya hidup selama setengah bulan. Lebih baik kita pergi saja. Tidak masalah. Sudah lelah begitu lama, seharusnya bersantai dengan baik. Ayo, demi keindahan penginapan Kuan Mei. Bersulang. Terima kasih. Tuan, ini tempat Anda. Maaf, apakah masih ada tempat lain? Maaf Tuan San, sekarang sudah penuh, tidak ada tempat lain. Baik, terima kasih. Sama-sama. Jinyu, kau mau pindah ke restoran lain? Tidak perlu, di sini lumayan bagus. Jinyu, cara yang terbaik untuk melupakan seseorang adalah waktu dan cinta baru. Aku tidak keberatan dipergunakan olehmu. Taichu, kenapa kau... Karena aku menyukaimu. Aku masih belum siap. Tidak apa-apa, aku akan menunggu. Sekarang adalah waktu kerja. Kenapa kau membawaku ke sini? Aku ingin berkencan denganmu. Apa kau juga tidak tahu mereka tidak akan ke sini? Yunyi, akulah yang ingin berkencan denganmu. Tidak ada hubungan dengannya. Jangan banyak berpikir.
Pesanan Anda, silakan. Baik, terima kasih. Apa ini? Bukalah. Cantik sekali kalungnya. Apa kau suka? Yunyi, berikutnya aku akan selalu berada di sisimu. Junhao, kenapa kau tiba-tiba mengatakan seperti ini? Dulu aku tidak baik. Bukan hanya tidak membuatmu bahagia, tapi juga mengabaikan perasaanmu. Dan kedepannya, aku... Junhao, ada apa denganmu? Kau sebelumnya tidak pernah meminta maaf padaku. Juga tidak akan membuat kejutan yang membuatku senang. Aku sangat merasa bersalah tentang masalah kemarin. Aku tidak tahu apakah benar berbuat seperti ini. Juga tidak tahu apakah kau suka. Aku hanya berharap kau tidak marah padaku lagi. Selama ini, aku tidak pernah ada di sampingmu, memperhatikanmu dan juga menjagamu. Aku akan menebus semua itu di masa depan. Junhao, kau berubah. Apakah kau tidak menyukainya? Tidak, aku sangat menyukainya. Hanya sulit dipercaya kau akan melakukan ini untukku. Maksudmu, kau sudah maafkan aku? Itu tergantung pada sikapmu ke depannya. Aku bantu kau pakaikan. Chen Yu, apa yang kau lihat? Apa sangat bagus? Lebih bagus dariku? Baguskah? Bagus. Yunyi, terima kasih. Bagaimana? Enak? Enak. Chen Yu, aku mau bercerita. Waktu itu aku pernah berwisata dengan pesawat yang sangat berisik. Dan pramugari memberikan aku sebuah permen karet. Permen karet itu sangat berguna. Tapi tidak tahu bagaimana permen karet itu bisa keluar dari telingaku. Kau memasukkan permen karet itu ke telinga? Iya. Setelah itu pramugarinya mengatakan, permen karet itu dikunyah menggunakan mulut, bukan dimasukkan ke telinga. Kau sangat bodoh. Kau lucu sekali.
Yunyi. Lelucon ini bisa membuatku tertawa selama setahun. Mereka sudah pulang. Taichu, hari ini terima kasih ya. Sama-sama. Aku turun dulu. Baik. Chen Yu. Walaupun aku sangat ingin kau segera menjadi pacarku, tapi aku tidak berharap kalau kau sampai terpaksa. Ibu, kenapa merangkul menjadi hal yang tidak sepantasnya? Sekarang tidak terjadi apa-apa, tapi mungkin akan terjadi nanti hal yang tidak sepantasnya. Jadi, aku akan menunggumu. Masuklah. Selamat malam. Hah? Begitu saja? Iya. Jameson? Kenapa? Itu seharusnya kan kau menaikkan gajiku. Apa yang sudah kau katakan padanya? Biarkan saja. Jameson? Ye Jin Yu, Taichu sudah seperti itu padamu. Kenapa sih kamu masih kaku saja? Tidak. Ye Jianye itu sangat pandai dalam tipu muslihat. Seperti Suan, jelas-jelas dia ingin bermain denganku, tapi sengaja pura-pura membenciku. Apa yang kalian bicarakan? Terus terang, aku sangat kecewa padamu. Kalau kau biarkan bebek matang itu terbang, aku tidak akan pernah mengampunimu. Ibu, perumpamaan ibu tidak sesuai. Taichu bagaimana bisa menjadi bebek? Bahkan menjadi bebek yang sudah matang. Bagaimanapun, dia adalah seekor kucing keberuntungan. Jangan ikut campur masalah orang dewasa. Ibu, aku tahu Taichu itu sangat baik padaku. Tapi cara yang terbaik untuk melupakan seseorang adalah waktu dan cinta baru. Aku sarankan kau memilih yang terakhir saja. Kenapa ibu juga bicara seperti itu? Jin Yu, kau tidak bisa terus-terusan memikirkan Tong Hao seperti itu. Ya Chen Yu, demi kebahagiaan keluarga kita saat ini, lebih baik menerima pernyataan cinta Taichu. Masalah ini harus kau pikirkan dengan baik. Leluconmu ini sama sekali tidak lucu. Tapi kau sangat lucu ketika menceritakannya. Ceritakan lagi. Lelucon yang kuceritakan tidak lucu. Aku tidak akan cerita lagi. Lucu, ayo ceritakan lagi. Ayo aku mohon. Ceritakan lagi. Tidak mau. Ayo ceritakan lagi. Aku akan marah kalau kau tidak cerita. Halo, Jameson. Cecian? Cecian?
Terima kasih atas kepercayaan terhadap Sunwell. Senang sekali bisa mencapai kesepakatan terakhir. Pengembangan desa Guanmei mempertahankan pemandangan asli dan nilai yang bersejarah, memperkenalkan fasilitas publik dan kebudayaan modern, dengan membangun daerah untuk mencapai solusi saling menguntungkan. Kami sangat percaya dengan Sunwell. Berikutnya, Tuan Taichu akan menetap di Sunwell sebagai konsultan kami untuk memastikan proyek berjalan dengan lancar. Aku mohon bantuannya. GM Sun sudah membantu menyiapkan kantor untukku. Tidak masalah. Sunwell akan memberikan permintaan Tuan Taichu. Terima kasih. Senang bekerja sama denganmu. Chen Yu, apa yang sedang kau lakukan? Bekerja. Biar ku bantu ya. Chen Yu, aku punya kabar baik dan kabar buruk. Mana yang mau kau dengar duluan? Kabar baik dulu. Kabar baiknya adalah Ciwon dan Sunwell sudah tanda tangan kontrak. Syaratnya harus melestarikan kebudayaan Guanmei sewaktu dalam proses pengembangan. Maksudmu? Maksudku, Ciwon sangat menyetujui laporanku dan menjadikanku sebagai konsultan untuk mengawasi pengembangan Sunwell. Jadi, termasuk penginapan Guanmei dan desa nelayan Guanmei pasti lebih baik. Benarkah? Tentu saja. Aku pasti tidak akan membiarkan mereka merusak desa nelayan Guanmei. Kalau begitu apa kabar buruknya? Kabar buruknya adalah aku harus pergi. Kau mau pergi kemana? Karena pekerjaan pengembangan akan segera dimulai. Aku bergabung dengan Sunwell untuk bekerja sama dengan mereka. Walaupun kedepannya aku akan sering datang, mungkin sebagian besar waktuku akan dihabiskan di Sunwell. Begitu ya? Chen Yu, ikutlah denganku. Hah? Aku ikut pergi? Kemana? Sebenarnya melalui festival kebudayaan pariwisata, aku melihat Chen Yu yang berbeda. Selain pintar dan berkompeten, juga memiliki kemampuan beradaptasi yang bagus dan berorganisasi dengan baik. Chen Yu yang seperti itulah yang bisa mengelola hotel. Kau jangan memujiku lagi. Aku sangat mudah besar kepala. Bos Tang sudah tua, pemikirannya sedikit kuno dan Seng Che masih kecil. Jadi kau adalah kandidat yang terbaik untuk mengambil alih penginapan. Kau harus berkembang secepatnya untuk menjadikan penginapan Guanmei lebih baik. Kau ikut denganku ke Sunwell. Kau akan berkembang dengan baik di sana. Aku pergi ke Sunwell? Ya, aku rasa kau tidak perlu khawatir dengan San Chunhao. Perasaan sebagian dari kehidupan, bukan keseluruhan. Kau tidak boleh berhenti melangkah ke depan karena hubunganmu yang pernah gagal. Dengan cara menghadapi masa lalu dengan tenang, dapat merasakan indahnya masa depan. Apa kau tidak ingin terlibat untuk pengembangan desa nelayan Guanmei? Keluarkan baju yang mau dicuci. Chin Yu. Chin Yu. Ada apa? Apa yang kau pikirkan? Taichu mau aku bekerja di Sunwell sebagai asistennya. Aku tidak tahu apa aku harus menyetujuinya. Kesempatan karir bagus ini tidak boleh kau lewatkan. Tapi aku belum pernah bekerja di perusahaan. Aku juga tidak punya pengalaman. Aku takut. Rupanya anakku bisa takut juga ya. Chin Yu, kau tahu kenapa aku selalu memintamu untuk menikah dengan orang kaya? Agar bisa membantu membayar hutang ayah. Karena ibu tidak ingin kau seperti ibu.
Ibu tidak bisa apa-apa selain membuka toko. Jadi ibu harus hidup dengan keras. Tapi kau berbeda. Kau itu pintar dan juga berbakat. Kau tidak bisa tinggal di desa nelayan yang kecil ini. Jika kau tidak terbang, bagaimana kau tahu seberapa tinggi kau bisa terbang? Jangan takut. Pergi saja. Jika suatu hari kau tidak sengaja jatuh, ibu akan menangkapmu di bawah. Terima kasih, Ibu. Kau harus tegar. Ambil setiap kesempatan. Kehidupan diubah dari kesempatan sedikit demi sedikit. Kau mengerti? Ibu percaya anak ibu pasti bisa. 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 Kau pikirkan baik-baik. Ibu yakin kau bisa mengambil keputusan yang benar. Ibu cuci dulu. Bisa. Sampai sekarang kau masih tidak percaya perkataanku. Itu suara ayahmu. Apa kau tidak mengenalinya? Jika ini tidak bisa menjelaskan apapun, Su Zhejian, kau menipu diri sendiri. Shijan, ini adalah kerja keras ayahmu yang memang milikmu. Sekarang kau sekarang hanyalah pengikut keluarga San, hanya sebagai direktur kecil. Aku hanya merasa tidak adil untukmu. Aku tanya kau, apa kau masih ingin menjaga keluarga San?为我